Aduh, tulang kering aku nih setiap lari kenapa sakit rasanya ya? Itu namanya shin splints teman-teman. Kita bahas di Fit with Mel yuk. Welcome to Fit with Mel. Sebelum kita mulai, aku mau share ada satu cerita bahagia nih. Aku happy banget teman-teman karena aku baru saja resmi menjadi International Certified Personal Trainer dari National Academy of Sports Medicine. Ini dia sertifikatnya. Aku happy banget karena dengan adanya ini aku jadi bisa membagikan lebih banyak lagi ilmu yang aku miliki untuk teman-teman semua ya. Banyak banget nih yang nanya ke aku, kenapa ya kak setiap aku habis lari atau bahkan saat lari tulang kering aku tuh sakit banget. Oke, sekarang aku kasih tahu nama dari cedera itu adalah shin splints atau sakit pada tulang kering, atau bahasa kerennya adalah medial tibial stress syndrome. Nah, sakitnya itu adalah di bagian nih ya, ini kan tulang kering kita nih. Kalau kita tarik mundur sedikit dari tulang kering, di bagian betis itu ada yang namanya posterior tibia di sini. Nah, itulah yang terasa sakit mulai dari tulangnya, ototnya sampai ke bagian tendonnya. Kombinasi dari ketiganya. Itu kenapa sebabnya? Oke, sebabnya adalah karena terlalu banyaknya impact, terlalu banyaknya tekanan pada kaki kita sehingga bisa menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya adalah karena terlalu cepat naik intensitas larinya. Ya, bagi kamu yang baru mulai lari nih, tiba-tiba buru-buru pengen lari setiap hari tanpa istirahat, buru-buru pengen latihan speed, buru-buru pengen long run. Nah, ini bisa menjadi penyebab dari terjadinya shin splint. Nah, yang kedua adalah karena kamu kurang strength training teman-teman. Sekali lagi, latihan lari bukan cuma lari aja, tapi kamu perlu melakukan penguatan atau strength training untuk otot-otot di tubuh kita, untuk bisa menopang larinya kita sehingga bisa lebih kuat, bisa lebih kencang, dan terhindar dari cedera. Nah, berikutnya adalah postur lari yang kurang baik. Karena nih ya, aku ada contohnya sepatuku di sini. Kalau misalnya kamu berlari dengan kondisi lurus seperti ini, ya. Kalau dari samping kamu bisa lihat, ini nih, kamu pasti akan sangat aman larinya, nyaman, terhindar dari cedera karena kamu sangat proper, larinya perfect, posturnya, cara landing kakinya perfect. Tapi ketika kamu lihat nih, miring sedikit, kaki kamu inward ke dalam saat landing, nah ini nih yang menjadi masalah, ini yang jadi PR. Apa yang akan terjadi ketika kaki kamu mendaratnya itu inward seperti ini atau miring, sisi luar yang mendarat duluan? Kamu bisa cek juga ya di sepatu kamu. Kalau kamu cara landingnya salah, itu biasanya bagian luar sepatu kamu yang akan habis duluan. Kamu bisa cek sekarang di sepatu kamu. Nah, ketika itu terjadi akan memberikan impact begitu besar pada bagian shinnya kita, bagian otot yang ada di dekat tulang keringnya kita. Jadi dia kerja keras teman-teman, dia jadinya tight. Itu yang harus kita perbaiki, itu yang harus kita obati. Nah, caranya gimana sih? Oke, aku kasih tahu cara untuk fix the shin splints dan gimana cara untuk exercise-nya supaya kamu jadi bisa lebih kuat ya. Oke, kita masuk yang pertama dulu, how to fix it ya. Nah, buat kamu yang merasakan sakit di tulang kering ketika berlari atau shin splint, yang perlu kamu lakukan pertama kali adalah istirahat. Stop dulu larinya. Kenapa? Karena kalau kamu abaikan rasa sakitnya, ini bisa menjadi bahaya. Apalagi kalau kamu biarkan, nanti bisa terjadi hal yang paling negatif, yaitu stress fracture pada tulang kering kamu. Kita nggak mau itu terjadi. Jadi pastikan ketika sudah terasa sakit, istirahat dulu. Kamu bisa ganti dulu dengan cross training, dengan lakukan sepeda misalnya, renang, cross trainer. Jadi ganti latihannya, tapi tetap melatih kardiovaskularnya kamu. Oke, yang kedua adalah coba lakukan yang namanya massage, deep tissue massage. Nggak perlu dipijitin orang lain, lakukan sendiri aja. Oke, caranya begini. Aku kasih tahu ya sekarang. Ini adalah tulang kering kita.
ya, atau tibia bone lah bahasa kerennya ya, tulang tibia. Nah, di bawahnya tulang kering kita ya, sedikit ke arah betis ke dalam, itu adalah bagian yang sakit biasanya kalau kamu kena shin splint ya, atau posterior tibia. Coba deh kamu tekan di bagian tengah ya, di bagian betis yang gendutnya itu, terus pencet bawa kaki kamu ke atas ankle-nya. Oke, terus lepas. Kembali lagi, turun sedikit, beberapa senti dari jempol yang tadi, tekan agak keras, bawa ke atas ankle-nya. Terus release, lepas. Terus turun lagi sedikit, bawa ke atas ankle-nya, lepas. Atau kamu juga bisa melakukan tahan 30 detik di titik yang paling sakit. Oke, pencet, bawa ankle-nya ke atas, tahan 30 second. Ini tergantung sama rasa sakitnya ya. Kalau terlalu sakit, tolong jangan dipaksakan. Lepas. Oke, sebenarnya kamu bisa melakukan ini dengan menggunakan bola atau menggunakan foam roller gitu. Tapi menurut aku akan lebih baik kalau kamu menggunakan jempol. Kenapa? Karena kamu bisa mengkontrol, kamu bisa mengatur tekanannya ya. Oke, berikutnya, terus ada yang nanya ke aku, Kak, kenapa nggak di es aja, dikompres? Nah, kompres es itu bisa dilakukan ketika kamu baru awal mengalami rasa sakit di bagian tulang keringnya kamu atau shin splints ini. Karena es itu fungsinya adalah untuk mengurangi inflamasi. Tapi kalau shin splints yang udah lama kamu biarkan, kamu pakaiin es, itu gak akan ada ngaruhnya. Berikutnya, terkait dengan shin splints ini, salah satu penyebabnya bisa juga karena sepatunya kita, teman-teman. Maksudnya gimana, Kak Mel? Gini, kalau sepatu kamu bentuknya terlalu sempit atau narrow bagian depannya, sementara kaki kamu itu sebenarnya wide, sudah pasti kamu akan mencoba untuk berusaha mengerucut kakinya ya. Kamu akan coba untuk pointing seperti ini. Nah, ketika kaki kamu point ya saat berlari, sudah pasti yang akan kerja keras itu adalah bagian tulang keringnya kamu, bagian betisnya kita. Ketika kaki kamu point, kaki kamu atau jari-jari kaki kamu tidak bekerja, sudah pasti dia akan menyebabkan tense pada bagian tulang kering, pada bagian posterior tibial sini, dan juga di bagian betisnya kamu. Nah, itulah kenapa kita perlu, teman-teman, untuk melatih bagian kaki kita mulai dari telapak, jari-jari kaki, bagian archnya, supaya kita juga bisa terhindar dari cedera. Sekarang aku akan kasih tahu beberapa jenis latihan yang bisa kamu lakukan di rumah ketika kamu terkena shin splint dan bisa membantu kamu untuk bisa lebih cepat recovery-nya ya. Oke, sekarang latihan yang pertama yang gampang banget kamu lakukan dimanapun ya. Yang pertama namanya calf raises. Kamu pasti udah tahu. Gerakannya adalah jinjit. Ini untuk melatih bagian betisnya kita ya. Jinjit naik ke atas, turun pelan-pelan. Naik ke atas, turun pelan-pelan. Naik ke atas, turun pelan-pelan. Pastikan ketika kamu jinjit ini ya, seluruh jari-jari kaki kamu bekerja. Spread, semuanya bekerja, dibagi. Distribusi berat badannya dibagi-bagi. Jangan hanya di bagian heel saja, atau jangan hanya di bagian jempol saja, tapi seluruh jari kaki kamu bekerja, telapak kaki kamu bekerja. Nah, ketika kamu sudah nyaman melakukannya, kamu bisa angkat satu kaki, lalu lakukan calf raises. Nah, seperti ini. Lalu bergantian, bagian yang kiri juga. Oke, nah kalau kamu sudah ngerasa cukup nyaman saat melakukan calf raises dan kamu sudah merasa kok kayaknya bagian shin splints aku udah lebih enak nih, rasa nyerinya sudah berkurang sedikit demi sedikit, kamu bisa mulai latihan progresif. Seperti misalnya loncat ke depan dan ke belakang, ya, atau ke samping lateral, hopping. Nah, kamu juga bisa lakukan hopping dengan satu kaki. Oke, ketika kamu melakukan gerakan ini, pastikan bagian lutut kamu tidak masuk ke dalam, tapi pastikan dia ke arah luar atau satu garis dengan jari-jari kaki kamu, dengan jari telunjuk dan jari manis. Nah, PR-nya teman-teman, ketika kamu melakukan satu kaki hopping seperti ini, lihat, bagian ankle kamu sudah cukup stabil kah?
Ketika ankle kamu masih bergoyang-goyang seperti ini, tandanya kamu masih perlu melakukan beberapa jenis latihan untuk bisa membantu ankle kamu semakin stabil ya. Nah, berikutnya adalah latihan yang aku suka lakukan nih untuk menguatkan bagian telapak kakinya aku dan juga jari-jari kakinya aku. Aku ambil handuk sebentar ya. Ini. Oke. Latihannya seperti ini teman-teman. Jadi, handuknya kamu taruh di bawah. Terus gunakan bagian archnya kamu dan jari-jari kaki kamu, bagian telapak kaki kamu untuk menarik handuknya ke arah badan kamu. Nah, ini akan membantu untuk bisa memperkuat atau melatih bagian telapak kakinya kamu. Lakukan 10-15 repetisi. Jadi ini dihitung satu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 10-15 kali. Terus lakukan 3 set latihan ini. Oke, nah itu tadi 2 jenis latihan yang bisa kamu lakukan di rumah untuk membantu memulihkan cedera shin splints-nya kamu ya. Dan pesan aku adalah kamu harus sabar ya. Proses cedera itu tidak instan sembuhnya, butuh waktu. Jadi ketika kamu mengalami shin splint lalu kamu depresi sekali, kenapa nggak sembuh-sembuh? I feel you teman-teman. Shin splint ini adalah cedera pertama aku. Jadi aku punya bonding yang sangat kuat dengan shin splint sehingga aku tahu rasanya jadi kamu kayak gimana saat menderita shin splint. Jadi sabar, semua butuh proses, perlahan-lahan dia pasti akan recover, tapi kalau kamunya juga disiplin ya. Kalau kamu udah ngerasa lebih enak, udah lebih nyaman, shin splints-nya nih udah nggak kerasa sama sekali, kamu boleh mulai lari kembali. Tapi ingat, larinya perlahan-lahan dulu, progresif ya. Mulai dari 5 menit dulu kamu tes, kaki kamu gimana rasanya. Terus naik 10 menit, terus kemudian tambahin lagi durasinya. Kalau sudah sangat nyaman, silahkan lanjutkan. Tapi apabila masih ada rasa sakit, tolong jangan dipaksakan teman-teman. Dan sekali lagi aku ingatkan, cedera itu bukan akhir dari segalanya. Justru dengan mengalami cedera, kita jadi lebih aware sama tubuh kita. Kita jadi bisa tahu sebenarnya latihan yang proper dalam berlari itu seperti apa sih. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa come back stronger. Jadi lebih pintar lagi larinya, bisa lebih kuat lagi larinya, lebih efisien dan lebih kencang larinya. Itu harapan kita bersama kan? Terima kasih sudah nonton video aku. Dikasih jempolnya kalau misal kamu suka banget sama video yang ini. Dan jangan lupa di subscribe biar akunya semangat terus bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye!